Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fadila, NIM A1C120.042 dari kelas reguler B 2020. Sebelum saya menjelaskan tentang tata cara mengkuburi jenazah, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menguburkan jenazah. Yaitu pertama, kita sangat dilarang untuk mengiringi jenazah dengan ratapan karena hal itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kita dilarang untuk melintasi atau berjalan di bawah keranda dengan tujuan atau maksud keluarga yang ditinggalkan itu segera melupakan jenazah tersebut. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berkendaraan ini mengiringi di belakang jenazah. Jumhur ulama itu mengatakan bahwa orang yang berjalan kaki itu disunahkan berjalan di depan jenazah. Namun berdasarkan buku yang pernah saya baca, bahwasanya Al-Bukhari itu telah meriwayatkannya sebuah hadis yang menjelaskan bahwa pejalan kaki itu berada di belakang jenazah. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh duduk kecuali setelah jenazah itu diletakkan, dan dianjurkan untuk menyaksikan penguburan jenazah agar itu menjadi iktibar dan peringatan bagi yang hidup bahwasanya setiap yang hidup itu pasti akan mati atau meninggal. Kemudian yang kelima, perempuan itu dianjurkan untuk mengiringi jenazah ke kuburan. Dan yang keenam, bagi pengiring jenazah itu dilarang duduk di atas kuburan. Dan yang ketujuh, mengiringi jenazah dengan pakaian serba hitam itu bukan ajaran dari Islam. Nah, namun ketika kita tidak sengaja menggunakan baju berwarna hitam, nih misalnya kita sedang bekerja dan menggunakan baju berwarna hitam, terus kita mendapatkan kabar bahwasanya saudara kita meninggal dan kita pergi melayat langsung menggunakan baju tersebut, itu tidak masalah. Namun ketika kita akan pergi melayat, kita meniatkan untuk memakai baju berwarna hitam untuk melayat, nah itu sangat dilarang oleh agama karena bukan ajaran dari Islam. Kemudian menaburkan kembang di atas kuburan itu tidak disunahkan. Yang dianjurkan adalah menyiram kuburan dengan air. Kemudian yang selanjutnya yaitu dimakruhkan membangun kuburan permanen seperti semen dan mengkeramiknya di tanah pribadi, dan diharamkan untuk di tanah wakaf seperti itu. Dan kita masuk ke tata cara menguburi jenazah. Nah, menguburi jenazah ini adalah kewajiban keempat terhadap mayit setelah kita memandikan, kita mengkafani, dan kita menyolatkan. Selanjutnya kita menguburkan jenazah. Hukum dari menguburkan mayit ini sendiri itu fardu kifayah atas yang hidup. Nah, pertama, dalam kuburan itu sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayit itu dari atas kuburan dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Sebab maksud dari mengkuburi mayat itu adalah untuk menjaga kehormatan mayat dan menjaga kesehatan bagi orang-orang yang berada atau tinggal di sekitar daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lubang kubur itu disunahkan memakai lubang lahat kalau tanah penguburan itu keras. Tetapi kalau tanah pengkuburan itu tidak keras, mudah runtuh dan tanahnya gembur, seperti tanah bercampur dengan pasir, maka lebih baik itu memakai lubang tengah. Kemudian yang ketiga, setelah mayit sampai di kuburan dan kita memasukkan mayit ke dalam kuburan, itu disunahkan untuk mendahulukan bagian kepala dengan posisi miring dan menghadap kiblat, dan disunahkan membaca Bismillahimin ummati wa ala millati Rasulillah. Untuk mayit perempuan itu dianjurkan untuk membentangkan kain di atas kuburan pada saat memasukkan mayit itu ke liang kubur. Namun untuk mayit laki-laki itu tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat, mayit itu dibaringkan untuk menghadap kiblat dengan posisi lambung si mayit itu berada di sebelah kanan dan di bawah. Kemudian ikatan kafannya itu dibuka kecuali pengikat yang setenteng pinggang bagi laki-laki dan pengikat pinggang serta dada bagi perempuan. Kemudian yang kelima, setelah itu kita bukalah wajah si mayit dan kepalanya itu diberi bantalan tanah atau kita sebut dengan tanah gulu, dan diletakkan pipinya itu di atas tanah dan punggungnya itu ditopang dengan tanah gulu itu tadi juga supaya tidak terlentang. Kemudian yang keenam,
kita juga disunahkan untuk mengepal tanah untuk dimasukkan ke dalam kubur atau galang si mayit supaya posisi mayit ini tetap miring dan menghadap kiblat. Yaitu pada kepalan pertama itu untuk kepala si mayit, kemudian kepalan kedua itu diletakkan di pinggang, kemudian kepalan ketiga itu diletakkan di kaki. Nah, selesailah kita mengubur jenazah. Terakhir, selanjutnya kita membaca doa setelah menguburkan jenazah. Setelah memakamkan jenazah, sebaiknya kita berdiri di sebelah makam jenazah dan membaca Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirlahu sebanyak 3 kali dan Allahumma sabithu, Allahumma sabithu, Allahumma sabithu sebanyak 3 kali. Nah, itulah penjelasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menguburkan jenazah dan tata cara menguburi jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.